Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri yang berbahagia, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai belajar, Pak Eko ingin berbagi kepada kalian. Jadi Pak Eko baru saja baca sebuah buku, judulnya Berpikir Historis. Bukunya cukup tebal, jadi baru sebagian yang bisa Pak Eko baca. Di antara yang sudah Pak Eko baca itu, ada hal yang menarik yang ingin Pak Eko sampaikan kepada kalian tentang bagaimana sekelompok siswa mempelajari sejarah bangsanya. Jadi ada satu cuplikan mengenai seorang guru yang memberikan pelajaran sejarah kepada para siswa. Pelajaran sejarah itu terkait dengan kehidupan bangsa Eropa di Perang Dunia Kedua. Pada masa itu terjadi penangkapan dan pemenjaraan terhadap kelompok tertentu yang kemudian mereka mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Hal ini disampaikan oleh guru kepada para siswanya di kelas. Setelah selesai belajar, para siswa diminta untuk membuat tanggapan. Di antara tanggapan yang menarik adalah ada sebagian siswa yang memberikan ide dan saran yang isinya tentang bagaimana orang-orang yang tertangkap dan dipenjarakan itu seharusnya bisa melarikan diri atau bahkan melakukan perlawanan terhadap pihak yang memenjarakan mereka. Mereka bahkan menggambarkan sebuah skema bahwa pihak-pihak yang ditangkap itu bisa kabur dari penjara. Mereka bisa lari lewat pintu yang ini, mereka bisa menjebol jendela yang itu, mereka bisa kabur lewat rute yang ini, dan bahkan merebut senjata dan melakukan perlawanan balik terhadap orang-orang yang menangkapnya. Hal ini menjadi menarik karena sebagian siswa tersebut ternyata menggunakan referensi yang mereka miliki sekarang, menggunakan budaya yang mereka nikmati dan hidup di dalamnya sekarang untuk memberikan solusi terhadap kejadian sejarah di masa lalu. Yang ternyata setelah disejajarkan antara solusi yang mereka tawarkan dengan kejadian sejarah yang sebenarnya, tidak nyambung ya, tidak selaras. Apa-apa yang mereka tawarkan itu sebenarnya tidak mungkin dilakukan di kejadian sejarah yang sebenarnya. Kebanyakan bersifat khayal dan terlalu berlebih-lebihan. Nah, hal ini yang ingin Pak Eko sampaikan pada kalian, mengapa kita perlu untuk mempelajari sejarah bangsa kita. Mengapa kita harus belajar tentang bagaimana proses terbentuknya dasar negara. Mengapa kita harus belajar mengenai proses terbentuknya undang-undang dasar. Hal itu semua ditujukan agar kita lebih menghargai warisan yang diberikan oleh para pendahulu kita terhadap kita, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh hingga sekarang. Jangan sampai kemudian kalian menganggap hal-hal tersebut tidak penting hanya karena kalian sekarang hidup dalam budaya yang serba ada. Fasilitas hidup yang kita miliki lengkap, kemudahan hidup kita sudah cukup banyak, sehingga kita menganggap hal-hal yang seperti Pak Eko sampaikan tadi, belajar sejarah, belajar PKN nggak terlalu penting, karena apa sih manfaatnya, apa sih hubungannya dengan yang kita miliki sekarang. Jadi Pak Eko ingin kalian ketika berhadapan dengan tema-tema kesejarahan dalam fokus mata pelajaran kita, PKN, kita bisa lebih menghargai bagaimana proses negara kita terbentuk. Kita kemudian setelah menghargai itu memunculkan sikap-sikap yang positif. Di antaranya misalnya menjaga persatuan, mengedepankan sikap-sikap merangkul daripada memecah belah, tidak mudah menyebarkan isu-isu yang berbahaya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Semua itu muncul karena kita sadar sekali bahwa negara ini dibentuk lewat proses yang tidak mudah. Kita tidak kemudian menunjukkan sikap-sikap yang berkebalikan dengan tujuan didirikannya bangsa ini oleh para pendahulu kita. Kita menghargai jasa mereka dan menjaga warisan mereka tetap abadi sampai kapanpun. Kita kemudian tidak menyalah-nyalahkan tokoh-tokoh di masa lalu akibat dari keadaan bangsa kita yang sekarang. Jangan sampai kita berpendapat, oh bangsa kita ini menjadi rusak, gagal, nggak maju-maju ini gara-gara tokoh A atau tokoh B di masa lalu yang keputusannya begini dan begitu. Enggak begitu. Tapi kita selalu mencari sikap positif yang kemudian bisa digunakan untuk membangun bangsa ini sebagai bentuk penghargaan dari apa yang telah dikorbankan oleh para pendahulu kita hingga negara kesatuan kita bisa terbentuk.
Baik, putra-putri yang berbahagia, sekarang kita akan mulai pelajaran PKN kita. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai memaknai peraturan perundangan. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1, Ayat 3, yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dua istilah tersebut adalah istilah yang harus kalian pahami dalam tema kita kali ini, yaitu yang pertama tadi adalah sistem hukum nasional, yang kedua adalah peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Jadi dalam negara kita, ketika ingin mengurutkan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga yang terendah, hal tersebut akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat baik itu oleh lembaga ataupun pejabat, maka harus menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lainnya. Yang kedua, asasnya adalah hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis. Jadi tidak semua peraturan perundang-undangan itu dapat digunakan sekaligus sebagai landasan yuridis. Harus dipilah sesuai dengan ketentuan dan kegunaannya. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundangan yang bersifat umum. Yang keempat, peraturan perundangan yang baru mengesampingkan peraturan perundangan yang lama. Berikutnya, peraturan perundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundangan yang lebih rendah. Dan terakhir adalah peraturan perundangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Ada hierarki yang berlaku di negara kita terkait dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang menempati posisi paling tinggi dalam peraturan perundang-undangan kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disusul kemudian dengan ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ada beberapa asas yang harus dipenuhi. Jadi ketika ingin membuat undang-undang, ingin membuat peraturan pemerintah, keputusan presiden dan sebagainya, maka untuk bisa membuatnya harus dilakukan sesuai dengan asas-asas berikut. Yang pertama adalah kejelasan. Tujuan setiap pembentukan undang-undang itu harus jelas. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat untuk setiap jenis perundang-undangan. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Kemudian yang keempat, dapat dilaksanakan. Artinya, pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan ketika dilaksanakan di masyarakat. Yang kelima adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang betul-betul dibutuhkan dan bermanfaat dan berguna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya
Pada bagian ini terdapat kesalahan ya, yang angka 05 kita ganti dengan 6, yang angka 06 kita ganti dengan urutan ke-7. Jadi asas yang kelima adalah kejelasan rumusan. Artinya setiap peraturan perundangan itu memenuhi persyaratan teknis dalam hal sistematika, pilihan kata, istilah, dan sebagainya, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kebingungan. Sementara yang ketujuh adalah keterbukaan. Artinya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat disaksikan oleh masyarakat secara umum. Baik, demikian penjelasan Pak Eko mengenai tema ini ya. Pak Eko akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.